Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Mei Sada Sirait. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4, Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibi, berhasil meraih suara terbanyak dalam Pilkada Gorontalo. Data tersebut sesuai hasil rekapitulasi surat suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada Jumat 6 Desember 2024. Pasangan Gusnar Idah memperoleh 295.983 suara sah, unggul jauh dari pasangan calon lainnya. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sofyan Rahmola, menetapkan hasil ini melalui keputusan KPU Provinsi Gorontalo nomor 167 tahun 2024. Penetapan dilakukan pada pukul 14.28 WITA dalam rapat pleno yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, LO pasangan calon, dan pemantau pemilu. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Arianto Panambang. Silakan rekan Arianto. Halo rekan Arianto. Bahwa memang rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah selesai dilakukan pada kemarin ya, 6 Desember 2024. Untuk proses rekapitulasi sendiri itu dimulai sejak pagi hari setelah sholat asar atau sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, dalam rekapitulasi tersebut atau rekapitulasi perolehan suara tersebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4, Gusnar Ismail dan juga Idah Syahidah Rusli Habibi berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo untuk 2024. Berdasarkan hasil pleno terbuka tersebut, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Gorontalo menetapkan pasangan ini memperoleh sebanyak 295.983 suara sah, mengungguli atau unggul dari 3 pasangan calon lainnya. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sofyan Rahmola, langsung yang secara resmi meresmikan atau menetapkan hasil pemilihan ini melalui keputusan KPU Provinsi Gorontalo nomor 167 tahun 2024. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh perwakilan dari partai politik dan LO pasangan calon. Meski dalam proses rekapitulasi itu terdapat beberapa kali bersih tegang dengan saksi dan LO, kemudian juga dengan pihak KPU, namun hal tersebut bisa dihadapi oleh KPU Provinsi Gorontalo dengan menjelaskan seluruh mekanisme dan tahapan regulasi dari peraturan KPU itu sendiri. Nah, dari hasil rekapitulasi sendiri menunjukkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah yang pertama nomor urut 1 Tony Uloli dan Marten Taha meraih 193.222 suara sah. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan Muhammad Kris Wartabone meraih 104.50 suara sah. Kemudian juga maksud saya 104.050 suara sah. Kemudian juga untuk pasangan calon nomor urut 3 Hamsa Isa dan juga Abdurrahman Abu Bakar Bahmid meraih suara 88.794 suara sah. Sedangkan pasangan calon nomor urut 4 Idah Syahidah Rusli Habibi dan kemudian juga calon gubernurnya Gusnar Ismail seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebanyak 295.983 suara sah. Dengan perolehan tersebut, pasangan Gusnar Ismail unggul jauh dari pesaing terdekatnya, Tony Uloli dan juga Marten Taha. Bahkan jika dibandingkan dengan pasangan calon lainnya, selisih suara yang didapatkan oleh Gusnar Ismail dan Idah Syahidah sekitar 100.000 dengan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Tony Uloli dan Marten Taha yang menduduki peringkat kedua suara terbanyak. Kemudian juga hasil pemilihan ini ditetapkan pada Jumat 6 Desember 2024 pukul 14.28 waktu Indonesia Tengah di Grand Sumberia, Kota Gorontalo. Kemudian juga keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi KPU.
Dengan hasil ini pasangan Gusnar Ismail dan juga Ida Sahida Rusli Habibi berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih ya. Karena masih menunggu tahapan-tahapan selanjutnya, kemudian juga gugatan-gugatan dari beberapa pasangan calon yang rencananya akan melakukan gugatan. Kemudian juga masyarakat kini menantikan proses implementasi program daripada Gusnar Ismail dan Ida Saide yang sudah dijanjikan dalam rapat kampanye dialogis dan juga monologis beberapa waktu lalu. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Arianto atas informasi dari Anda. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Gorontalo. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi jadwal pleno kami ini di tingkat provinsi, karena ini pilgub, maka kami laksanakan dan jadwalnya memang sudah tepat, paling lambat tanggal 9. Kami mengambil tanggal 6. Kenapa tanggal 6? Karena memang di seluruh kabupaten kota sudah selesai di tanggal 4 kemarin. Sehingga kami menjadwalkan hari ini. Yang kedua, proses juga kami mengundang pasangan calon, saksi-saksinya, dan juga Bawaslu, alhamdulillah semua hadir. Dan tadi teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya cepat karena semua ternyata tidak ada keberatan, tidak ada angka-angka yang berubah apa yang dipegang oleh saksi maupun dipegang oleh Bawaslu terhadap angka-angka yang dibacakan oleh kabupaten kota. Sehingga proses ini berlangsung cepat, tidak ada gangguan ataupun bantah-bantahan, koreksi dan seterusnya. Kira itu proses yang kita laksanakan hari ini. Dan kami juga tadi sudah menetapkan jam 14.28 menit. Kenapa harus menghitung juga waktunya? Karena MK itu menghitung dari sejak kita menetapkan untuk 3 kali 24 jam terhadap permohonan kalau ada gugatan dari paslon. Makanya kita mencantumkan jam di situ di keputusan. Ketua, presentasi golput di Gorontalo kira-kira berapa, Ketua? Dan kemudian apa saja penyebabnya? Lebih ke partisipasi masyarakat dalam pemilihan angka partisipasi. Angka partisipasi itu 80% lebih, ada komanya. Saya tidak hafal betul komanya. Kenapa banyak yang tidak datang di TPS memilih? Karena tadi teman-teman menyaksikan ada beberapa yang kita rekap untuk C pemberitahuan undangan yang tidak teredar. Alasannya ada jelas, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang jadi TNI Polri, berapa orang yang sudah pindah domisili, berapa orang yang tidak ditemukan, sudah tidak ada di tempat rumahnya, begitu. Sehingga angka itu kami rekap, itu menjadi juga pemberitahuan kepada kita semua bahwa sekian orang memang kita tidak bisa temui untuk mengedarkan undangannya. Yang kedua tentu juga ada yang terima undangan tapi tidak menggunakan hak pilihnya. Ya kan, karena ini menjadi hak kan, jadi kita tidak tahu persis apakah alasan mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kalau dibandingkan dengan pemilu kemarin, apa ada peningkatan? Kalau membandingkan harusnya bandingkan dengan Pilkada 2017. Kalau Pilkada 2017 ini angka partisipasinya naik. Pilkada 2017 itu hanya 77% angka partisipasi. Nah kalau memang pemilu legislatif kita di 86 yang kemarin, legislatif 86%. Tapi memang kalau saya mencermati info-info di media, rata-rata semua se-Indonesia itu turun angka partisipasinya. Jadi kita tidak tahu persis apa penyebabnya. Kita belum sampai ke sana meneliti lebih jauh kenapa kira-kira angka partisipasi bisa turun. Gitu. Di wilayah apa yang paling rendah angka partisipasi, Ketua? Pohuwato. Pohuwato. Pak, 3 kali 24 jam itu hari kalender, Pak? Kalau ini kan MK, wilayahnya MK. Kalau tidak salah MK itu berdasarkan hari kerja, Mahkamah Konstitusi. Sehingga nanti dilihat karena itu hari kerja maka Sabtu Minggu tidak dihitung.
Karena kami tidak tahu persis kalau di KPU itu hari kalender. Selanjutnya prosesnya akan seperti apa nih Pak kalau tidak ada Di gugatan? kami belum langsung, tadi ini bukan penetapan calon terpilih, ya kan? Jadi kami belum menetapkan nomor urut 4 pemenang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.